Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan terhormat bersama Ketua Majelis Pemimpin Ranting Gerakan Pramuka Kuartir Tulakan yang dalam hal ini dihadiri dari Forkomincan Bapak Sekalian, kami sampaikan selamat datang. Yang menghormati pengurus pojok Kabupaten Pacitan yang dalam hal ini dihadiri Kakak Sujarwo, selamat datang di Tulakan. Yang menghormati Ketua Kuartir Gerakan Pramuka Ranting Tulakan Kakak Bintro Sabarsih beserta jajarannya. Yang menghormati Kamabingus SD, MI, SMP, MDS, SMA, SMK dan Ekman Seranting Tulakan. Yang menghormati kakak pembina segenap undangan serta hadirin yang berbahagia. Izinkan sesaat saya berdiri di hadapan sekalian untuk menyampaikan susunan acara dalam rangka musyawarah ranting kuartir ranting Gerakan Pramuka Tulakan Sabtu 14 Oktober tahun 2023. Namun sebelumnya, marilah kita sejenak mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadiran Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat karunia-Nya kepada semuanya, sehingga bersama pagi hari ini kita bersama hadir dalam rangkaian acara telah siapkan dalam badan sehat walafiat tiada arah suatu apapun. Mudah-mudahan keadaan demikian dapatlah kita jumpai di waktu-waktu yang akan datang. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita ikuti jejak dan langkahnya melalui wasilah agama Islam dan kelak kita akan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, laporan panitia pelaksana musyawarah ranting tahun 2023 kepada Kabar Del disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Pak Kuarcat Gerakan Pramuka Pacitan, alhamdulillah hari ini hadir Pak Sujarwo dan rombongan. Yang saya hormati kakak-kakak dari unsur Majelis Pemimpin Kuartir Ranting Gerakan Pramuka. Sedianya hari ini Kak Joko Haryanto sama Pulaan selaku Kamapiran, tetapi pada saat ini belum bisa hadir ke tengah-tengah kita. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul dan juga dihadiri dari unsur makiran yang lain dari Kapolsek Tulakan. Yang saya hormati Kak Kuarang Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Tulakan Kak Bintro. Yang saya hormati kakak-kakak Kamabingus yang berpanggalan di SDMI, SMP, MTS,
SMA, MA, SMK, sewarti-ranting gerakan pramuka tulaan dan adik-adik DKR Keluaran Tulaan yang berbahagia. Sejenak marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang sudah memberikan beberapa kenikmatan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua bisa hadir, bisa berkumpul di aula SMP 2 Tulaan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada aral suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang sudah memberikan bimbingan petunjuk pada kita semua di jalan yang benar, dan insya Allah sampai Qaulul Kiamah nanti kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya dan aku sebagai umat. Kakak-kakak yang saya hormati, pertama saya sampaikan selamat datang untuk semuanya, dan yang kedua kami sampaikan terima kasih atas kehadiran dari kakak-kakak semua, karena di tengah-tengah kesibukan kita semua pada hari ini, pada saat ini kita semua masih bisa meluangkan waktu dan hadir untuk ikut serta musyawarah ranting gerakan pramuka tulaan di SMP 2 ini. Sekaligus kami sampaikan banyak terima kasih kepada Kak Gunawan selaku Kamabikus SMP 2 Tulaan yang sudah berkenan memberikan tempat kegiatan sehingga musrah pada hari ini bisa terlaksana, mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan sesuai yang kita harapkan. Ketika kami sampaikan permohonan maaf kami atas nama panitia, tentunya banyak kekurangan dari segi apapun, tempat pelaksanaan dan kemungkinan hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan musrah, khususnya yang menyangkut dengan mekanisme atau tata tertib. Kami atas nama panitia maupun pengurus Waran tahun 2019-2023 saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakak-kakak yang saya hormati, ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan musrah tahun ini adalah tindak lanjut dari hasil rapat pengurus Waran, gerakan pramuka tulaan dan pengarah dari Wartir Cabang Pacitan serta koordinasi kami dengan unsur Mabiran Gerakan Pramuka Tulaan. Agenda utama musrah tahun ini adalah untuk memilih pengurus, utamanya Ketua Waran Gerakan Pramuka Tulaan masa bakti 2023-2026 dan laporan pertanggungjawaban pengurus masa bakti 2019-2023. Karena kepengurusan Warga Gerakan Pramuka Tulaan masa bakti 2019-2023 secara aturan, secara anggaran dasar, anggaran rumah tangga kepramukaan sudah selesai. Semoga musrah tahun ini nanti akan mendapatkan dan menghasilkan kepengurusan yang lebih profesional, terprogram, dan dapat menjalankan organisasi kepramukaan yang sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga di dalam kepramukaan. Kemudian peserta musrah tahun ini kita undang dari unsur Kamabikus semua gudeg yang berpangkalan di SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Dari unsur Mabiran, dari semua pengurus Waran dan DKR dengan rincian sebagai berikut. Gudeg yang berpangkalan di SD 49, MI 25, SMP ada 8, MTS ada 8, SMA 1, MA 3, dan SMK 4. Keseluruhan ada 98 gugus debat. Unsur Mabiran ada 5 orang,
unsur pengurus suara 15 dan DKR ada 2 orang. Jumlah semua dengan yang kami rencana kami hadirkan ada 120. Hari ini kurang lebih ada 100. Saya sudah memenuhi quorum. Kakak-kakak yang kami hormati dan kami mohon nanti dari Pak Kuarcap maupun dari unsur Mabiran berkenan untuk memberikan pengarahan dan sekaligus membuka kegiatan musrah tahun 2023 ini. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi atas nama panitia mohon maaf dan atas segala kekurangan dari apapun, sekali lagi kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sangat berharap mudah-mudahan acara musrah pada hari ini nanti dapat berjalan lancar, bisa menghasilkan keputusan yang sesuai yang kita harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi, memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sambutan Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Tulakan kepada Kak Bendra Sotarsi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati dan kita banggakan Kakak Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pacitan yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Harian Kak Jarwo dan Kakak Koindin dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka. Yang saya hormati segenap pengurus Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Tulaan. Yang saya hormati dan saya banggakan kakak-kakak dari Mabiran Tulaan. Dan yang saya hormati dan saya sayangi kakak-kakak Kamabigus Sekuaran Tulaan. Saya sayangi karena semua masih muda-muda. Saya lihat masih kinclong-kinclong semua. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak Kamabigus. Ternyata saya lihat dan saya amati, kok semua masih muda. Yang baraan saya lihat satu pun sudah tidak ada. Saya tengok kanan sudah tidak ada semua. Untuk itu sebelum masih ada satu bendahara yang masih angkat tangan, ternyata 3 bulan lagi juga pensiun. Terima kasih Kak Siwi. Ya tadi di belakang juga sudah grundel. Pokoknya tingkung mbok dipilih mbok ora tak serahke sak eneng-enengi. Mudah-mudahan nanti yang mendapatkan amanah akan siap. Kakak-kakak yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf. Perlu kakak-kakak ketahui sebenarnya ya, periode masa bakti Kakuaran tahun 2020-2023, karena musrahnya dulu itu Desember 19. Kemudian pengukuhan saya
kebetulan yang mengumpulkan juga Kak Jarwo itu pada bulan Februari 2020. Nah kebetulan pada 17 Maret 2020 itu kan pandemi, jadi kegiatannya banyak yang dilaksanakan secara online. Maka dari itu meskipun saya menjadi kakuaran, kalau orang Jawa bilang ora ono telase, karena saat itu langsung pandemi. Namun demikian saya tetap yakin dan percaya betapapun pendeknya sebuah langkah akan tetap berarti. Itu saya yakin, betapapun pendeknya sebuah langkah akan tetap berarti. Untuk itu saya berharap nanti setelah selesai musran ini, yang terpilih semoga yang muda, giat, dan akan membuat pramuka di Tulaan lebih bermakna, ceria, kemudian akan lebih berwarna. Itu yang saya harapkan. Jadi di pundak penjenengan lah nanti yang akan mengembangkan pramuka di Tulaan ke depan. Sekali lagi, harapan saya hanya itu, mudah-mudahan nanti siapapun yang terpilih menjadi kakuaran akan mewujudkan pramuka Tulaan lebih bermakna, berdaya guna, ceria. Itu yang penting. Dan apabila selama 2020 sampai 2023 nanti kemarin masih ini bulan apa toh? Oh, bulan 4 toh. Itulah kalau orang sudah tua di geto sing kaya ngopo lek mesine wis legrek kalahane bengong. Ya, ini hanya satu gambaran saja saya ingin tahu. Soalnya itu tadi sekarang kok muda-muda semua. Saya ingin tahu yang dari pangkalan SD angkat tangan coba Kak. Saya ingin tahu saja. Tapi kok ada yang izin, itu 48 SD yang hadir itu yang dulu. Yang MI. Kak Muhammad 40 sampai 40. Alhamdulillah. Pengacung pindul Kak, Solo. Yang dari SMP MTS. Ini tambahnya 4 ya. Oh iya gitu. Yang dari MA, SMA, SMK. Ya alhamdulillah, tadi saya lihat kayak ada 5, ternyata ya betul, alhamdulillah. Saya bersyukur banget bisa hadir dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan lancar. Saya mohon doanya dari kakak-kakak dari Kuartak dan kakak Mami. Semoga kegiatan ini nanti akan mewujudkan pramuka ke depan sampai tahun 2026. Ada kekurangan saya minta maaf. Laporan pertanggungjawaban dibacakan nanti. Sekali lagi, ada kekurangan kekilafan itu hanya dari diri saya sendiri. Akhirnya umsik dua nafsi biktawah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Haja Sarkarsi. Terima kasih, sehat selalu. Yang boleh salam yurane bonang. Ini hati-hati semuanya ini semuanya keren. Jadi cuma mudah-mudahan semuanya. Alhamdulillah. Sambutan Kak Haja Kewajiban
sekaligus pernyataan pembukaan musyawarah ranting tahun 2023. Kepada Kak Jarwo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Satu kewajiban kita selaku umat beragama selalu mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat khususnya bagi kita pramuka. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak yang saya hormati, sebelum saya membacakan sambutan kakak, karena memang kehadiran saya mewakili beliaunya, tadi saya mudaroso bersama kakak Kak Indro, terus kemudian dari Polsek, bahwa saya itu tidak asing di Tulan, karena saya pernah berdomisili di Tulan. Namun mungkin ketika saya di Tulan punya belum lahir, karena memang saya masih kecil kan. Saya SD kelas 3, kelas 4, kelas 5. SD saya di SD Bungkur yang sekarang SD Tulaan. Sekarang SD Bungkur ya. Sekarang SD Bungkur, dulu SD Tulaan. Ya. Rumah saya di Nonem sini. Rumah saya di Nonem. Jadi dalamnya Mbak Darni, Mbak Nining, Pak Umar, almarhum. Kalau begini masih sehat. Ya, memang usianya juga di bawah saya. Saya hanya ingin pamer tadi cerita yang hubungannya dengan saya pernah di Tulaan, memakai kekuatan pada waktu itu. Karena ketika pulang ke Pacitan itu saya dari Tulaan ke Pacitan jalan kaki. Padahal saya kelas 4, kelas 5, kelas 6 awal. Jalan kaki dari Tulaan ke Pacitan itu 5-6 jam. Saya yakin kalau itu terjadi sekarang kurang mungkin gitu. Kurang mungkin belum. Kurang mungkin belum. Jadi karena sarana transportasi tidak seperti sekarang waktu itu. Dan Pacitan Tulaan itu corong idate mingkates doyo kan. Sithik tapi menjadi obat itu. Jadi kates doyo nongolin ninggone nonem ini. Biasa ya namanya. Nah, jadi ma'arif itu. Ketika saya kecil ma'arif sudah ada itu. Ketika itu baru 2 ruangan ya. Ruangan kelas. Pada saat di Tulaan, Pak Camatnya Pak Darmanto, bapaknya Pak Indarto. Ya. Banyak hal-hal yang tidak perlu saya ceritakan dengan penjenengan, namun cukup menjadi ingatan yang setia ketika saya berada di Tulaan. Salah satunya itu mengaku ketulaan yang Pacitan kembali lagi dari Pacitan ke Tulaan. Bayangkan dari naik
mulai Mentoro sampai dengan di Pakis itu jalannya naik dan panjang. Ya itulah memang situasinya seperti itu. Itu satu. Yang kedua, agenda hari ini adalah sebuah agenda yang sangat prestisius di Gerakan Pramuka, karena di hari ini adalah merupakan akhir dan awal dari regulasi kepemimpinan yang harus terjadi di Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Tuhan. Sebagaimana dilaporkan oleh panitia, hari ini ada 3 agenda penting. Satu adalah tadi yang akan disampaikan oleh Kak Waran, penyampaian laporan pertanggungjawaban, baik itu kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban keuangan yang ngelola duit, yang orang lola ya rasa laporan. Ada nggak uangnya? Banyak. Oh banyak. Laporan pertanggungjawaban ini adalah merupakan satu pangkal dari terselenggaranya kegiatan musyawarah ranting. Makanya ketika nanti menyampaikan laporan pertanggungjawaban pasti akan disampaikan, diterima apa ora laporan ini. Artinya kalau laporan ini diterima jalan terus, yang ora diterima baru berarti. Atau diterima dengan catatan. Karena apa? Hubungannya dengan kegiatan dan kegiatan operasional. Yang kedua, hari ini pula ketika pertanggungjawaban sudah bisa diterima oleh peserta musyawarah ranting, akan memilih ketua untuk masa bakti 3 tahun ke depan. Tentunya dia memilih dengan berbagai pertimbangan dan unsur yang itu semuanya saya kira sudah ada di benak jenengan. Siapa yang layak, siapa yang pantas untuk memegang dari pelajaran di Gerakan Pramuka. Yang ketiga, nanti akan merumuskan. Yang rumusan ini adalah di samping konsep global dari pengurus waran, juga atas masukan pemikiran daripada kakak-kakak peserta musyawarah ranting Gerakan Pramuka dalam bentuk rencana kerja, di mana rencana kerja ini sebagai satu landasan acuan untuk bagaimana gerakan pramuka, bagaimana wajah gerakan pramuka Kuartir Ranting untuk 3 tahun ke depan. Kakak yang saya hormati, baiklah di kesempatan ini saya akan membacakan sambutan Kakak Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pacitan dalam rangka musyawarah ranting Gerakan Pramuka. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Urung kompak. Jadi saya ingin mendengarkan ketika tepuk itu kompak kaya apa menggoyahkan hidung ini pada ya gak kenalan dari bingung ya. Salam Pramuka. Pak semangat. Artinya yang akan sebagai pimpinan yang akan membawa Gerakan Pramuka Kuartir Ranting ke depan para ragu lagi. Artinya semangatnya luar biasa. Yang saya yakin yang dulu dari siaga juga banyak, yang dari penggalan juga banyak, yang dari penegak juga ada.
saat pramuka ini kok beda loh saya ini. Betul ya? Dan membedakan apa? Patikan, amazing. Perlu diketahui oleh kita semuanya sebelum saya membacakan ini bahwa tepuk pramuka yang disertai dengan pramuka amazing adalah merupakan slogan dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Patikan yang dilaunching pada saat pelantikan Kamabicak pada tahun 2018 oleh Ketua Komite Daerah Gerakan Pramuka Patikan. Walaupun toh orang lain tidak menyiratkan kepada Kuartir Cabang, namun kita cukup berbangga dengan kondisi yang ada di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Patikan. Dari perjalanannya sampai dengan tahun itu, ternyata Patikan banyak hal-hal yang dapat diraih, yang dapat dicapai dalam event Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur. Jadi tidak salah kalau Kuartir Cabang Gerakan Pramuka dengan memberikan label bahwa Kuartir Cabang Patikan amazing. Di tepuk pramuka ini hanya khusus untuk warga Patikan. Kau yang di Jawa Timur tepuk pramuka untuk Patikan amazing ya malah di apa kuwi. Jadi memang itu adalah tepuk pramuka khusus intern bagi warga Patikan. Yang saya hormati Kakak Ketua Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Tulaan, yang dalam hal ini hadir di tengah kita dari unsur K dari unsur Polsek Kecamatan Tulaan. Yang saya hormati Kakak Ketua Komite Ranting Gerakan Pramuka Tulaan, Kak Hajat Bendro Sabarsih. Betul ya? Sabarsih itu. Bendro. Oh Bendro. Oh Bendro ya. Nama aku kan Kak Hajat Bendro. Kok tidak ada yang merawat? Padahal saya kalau manggil mesti Bendro. Pak Bendro. Kalau saya sapa di apa? Di panggilan HP itu juga kan Kak Bendro. Okay. Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik Pangkalan SDNI, SMP MTS, SMA, SMK, Aliyah, selaku Ketua Majelis Pembimbing gugus depan separang Tulaan, para pembina peserta musyawarah ranting Gerakan Pramuka yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat bersilaturahmi bersama seluruh jajaran Gerakan Pramuka di Tulaan dalam acara musyawarah ranting Gerakan Pramuka dalam kondisi sehat walafiat tanpa suatu apapun. Amin. Hari ini saya hadir bersama Kak Udin, staf Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Patikan, dan kehadiran saya ini merupakan wujud komitmen dan kebersamaan Kuartir Cabang dalam rangka meningkatkan silaturahmi dan komunikasi
mengaktualisasikan peningkatan manajemen satuan dan kuartir yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari kuartir cabang Gerakan Pramuka Pacitan. Sekaligus mendapatkan mandat mewakili kakak ketua kuartir cabang Gerakan Pramuka Pacitan untuk menghadiri musyawarah rating Gerakan Pramuka Tulaan, dan beliau juga menitipkan salam teruntuk kakak-kakak yang hadir di acara ini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, barokah, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ketidakhadirannya pada acara musyawarah rating Gerakan Pramuka Tulaan kali ini. Mudah-mudahan ketidakhadirannya tidak mengurangi semangat dan keseriusan kakak dalam nantinya bermusyawarah, sehingga dapat menghasilkan mufakat demi terselenggaranya program Gerakan Pramuka pada umumnya dan program kuartir ranting Gerakan Pramuka Tulaan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Kakak-kakak yang berbahagia, tugas pokok Gerakan Pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya diserasikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa serta masyarakat Indonesia. Untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka tersebut diperlukan adanya tata kelola organisasi dan mekanisme serta regulasi organisasi yang mantap, baik di tingkat cabang maupun di tingkat kuartir ranting, apalagi tingkat daerah dan kuartir nasional, yang mempunyai peran penting dan strategis serta tugas besar dalam mengelola gugus depan sebagai ujung tombak daripada Gerakan Pramuka. Musyawarah ranting disingkat Musran merupakan forum tertinggi Gerakan Pramuka dalam rangka memperkokoh organisasi, baik manajerial, kegiatan operasional, serta keuangan yang terselenggara sekali dalam 3 tahun, sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 sebagai landasan hukum Gerakan Pramuka. Dan kegiatan ini diatur dalam Anggaran Dasar Bab 6 Pasal 46 Ayat 5 serta Pasal 97 sampai dengan 105 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Artinya bahwa organisasi kita ini eksis dari tingkat pusat sampai dengan tingkat paling dasar, yaitu berpangkalan di satuan pendidikan yang disebut dengan gugus depan, di mana perangkat gugus depan ini lengkap dengan keberadaan kamatigus dan pembina gugus depan. Kalau di sapaan awal saya sampaikan Bapak dan Ibu Kepala SD, MI, MTS, SMP, SMA, SMK, dan Aliyah selaku Ketua Majelis Pemimpin Gugus Depan, dengan suatu harapan mudah-mudahan jabatan tambahannya menjadi pokok daripada tugas penjaringan kesehatan. Artinya bahwa dengan sebutan itu, jabatan itu tidak bisa dilepas begitu saja, nempel di jabatannya kepala sekolah. Jadi
mau tidak mau, siap tidak siap, kepala sekolah untuk siap berseragam pramuka, untuk siap sebagai motor pemegang kebijakan yang ada di satuan pendidikan, yaitu disebut dengan gugus depan gerakan pramuka. Karena disitulah tempat potensi kita, disitulah tempat objek kita sebagai generasi muda yang nantinya akan kita bawa. Dengan proses itu melengkapi daripada pendidikan formal untuk menuju pada tujuan pendidikan. Sekaligus merupakan fase terpenting dalam mengapresiasi perkembangan berjalannya tata kelola dan tata kerja berorganisasi. Tadi sudah saya sebutkan 3 hal yang menjadi bahasan di acara di agenda musyawarah ranting gerakan pramuka di Tulaan. Kakak-kakak yang berbahagia, dalam rangka mengatur dan memobilisasi gerakan pramuka warga cabang pada masa bakti 2018-2023 telah menentukan arah kebijakan. Di antaranya yang kemarin saya yakin juga sudah disampaikan, sudah dimengerti dan bahkan sudah diterjemahkan, yang penerjemahannya tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan masing-masing, yaitu bagaimana upaya pemberdayaan gugus depan, peningkatan manajemen satuan dan kuartir, peningkatan kualitas peserta didik, yang itu tersampaikan di agenda Karang Pamitraan. Berdasarkan pokok kebijakan tersebut dan mengacu Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 menetapkan bahwa kegiatan kepramukaan merupakan ekstra kurikuler wajib. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa pendidikan kepramukaan wajib sebagai kegiatan yang ada pada sekolah pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk itu, Warga Cabang berusaha men-setting dan mensinkronkan dengan kemampuan, potensi, waktu, dan jenjang serta masa pendidikan peserta didik, yang pada hakikatnya target yang harus dicapai bahwa 1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya secara terbuka kepada peserta didik. Karena memang gugus depan adalah merupakan tempat, merupakan wadah, merupakan arena daripada peserta didik untuk meningkatkan dari sisi kualitas. Untuk itulah maka tugasnya adalah kakak-kakak selaku pembina di bawah pengendali Kamadikus untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik, tentunya dengan mengaktifkan keberadaan gugus depan, tidak hanya sebatas di papan nama. Karena apa? Kebijakan ini terlontar, merasa bahwa di tingkat Warga Cabang sudah berusaha memfasilitasi. Di tingkat gugus depan sudah tidak ada argumen yang mengatakan bahwa tidak punya potensi. Karena dengan COVID-19 kemarin, kegiatan pramuka tidak pernah berhenti, tetap jalan, baik peserta didik maupun anggota dewasa. Karena anggota dewasa persoalannya keterbatasan potensi,
pembina yang ada di gugus depan, maka pada waktu itu terselenggara lebih dari 1.000 pembina yang sudah mengikuti kursus mahir dasar. Sudah mahir dasar bro. Kok baru sekali? Baru banget itu maksud saya. Baru banget. Kalau yang sudah luas-luasnya biasanya kan kebetulan yang di depan saya masih lihat seger itu. Sudah berapa tahun kakak di mengajari? 10. Loh, berarti kemarin iya cerita ini kok tidak ikut KMD? Hah? Oh gitu. Berapa ingin menjadi pembina pramuka? Kita berapa ingin gitu? Hah? Sudah ada pembinanya. Oh sudah ada pembinanya. Ada berapa pembina di gugus depan kita? 2. Oh 2. Putranya berapa? Siswanya berapa? Luar biasa. Hah? Ya terima sakit, pamane 200 dipasrahke karo pembina ning loro til kaya sakit. Luarnya ada, Pak ya. Pembina luarnya ada. Oh gitu. Menjalin kerjasama yang baik. Ini tugasnya, iya Pak Kepala Sekolah banyak ya. Nah, saya berharap di kesempatan ini benar-benar pramuka kalian nuntun organisasi tarik-tarik ya, tarik-tarik. Artinya kalau seperti apa yang di mana kakak? Oh SMK di Penegoro, apalagi kalau SLTL. Namun demikian dalam rangka membina peserta didik itu ada rasionya. Jadi pane 200 dibina pembinaan yang loro ya apa? Nak sengkleh itu maksudnya. Sengkleh dari sisi fisik ya, terus kemudian tidak ideal dari sisi pembinaan organisasi. Nah ini tugasnya Pak Kamabikus untuk bagaimana ketika dan pembina bagaimana Kamabikus menyikapi kondisi itu, pembina bagaimana mengelola, karena tugasnya mengelola gugus depan. Kalau ditugasi Pak Kepala Sekolah ternyata tenaganya masih terbatas, ya laporan Pak Kepala Sekolah. Terus pundi Pak Niki, kula piantun yang betul kodal ngayai cas ini. Dan begitu, baru Pak Kepala Sekolah selaku Kamabikus mesti memberikan jalan keluar terbalik. Gitu. Ya Kak ya. Nah, di Penegoro itu unggal-unggalan gitu, tak masjid, ya. Dari Bersiap. Oh, sana ya. Bersiap itu di kota SMP tadi. Sebelumnya jalan menuju Setan. Di mananya? Justru sudah masuk. Belum. Oh, pinggir jalan karena jalan di atas jalan itu. Oh, lalu sekolah ini dulu jalan. Kakak yang saya hormati, sekali lagi kebijakan ini mendasarkan pada itu. Jadi sudah tidak ada problem lagi di tingkat gugus depan alasan orang duit pembina. Kalau toh itu memang belum bisa maksimal, ini menjadi program di periode berikutnya bagaimana agar mereka kakak-kakak yang belum KMD ini di KMD-kan secara swadaya. Harapan kita di situ. Karena bagaimana bisa dilaksanakan kalau potensi dari sisi pembina tidak seimbang rasionya. Karena di sini di kebijakan kuartir dituntut bahwa 10% dari tingkatan siaga, penggalang dan penegak
harus diupayakan mencapai Pramuka Garuda. Pramuka Garuda itu adalah tingkatan. Ya, setelah mereka syarat kecakapan umumnya terpenuhi sampai dengan maksimal di tingkat siaga, maksimal di tingkat penggalang, dan maksimal di tingkat penegak. Tugas kakak adalah sekali lagi memberikan pengakuan akan prestasi daripada adik-adiknya untuk diberikan sebagai wujud penghargaan kepada mereka menjadi seorang pramuka Garuda, tentunya menjadi teladan daripada teman-teman yang lain. Maka menuntut dari kebijakan Kuartir 10%-nya dari jumlah peserta didik bisa mencapai pramuka Garuda, yang kemarin juga sudah disampaikan di saat Karang Pamigran. Sedangkan anggota dewasa untuk pembina Kudus Depan dan pembina satuan yang keberadaannya tersebar minimal lulusan kursus mahir dasar, 2 orang pembina lulusan kursus mahir lanjutan. Ini harapan agar kegiatan ini bisa berjalan di tingkat Kudus Depan. Nanti menjadi satu masukan bagi peserta musyawarah untuk menyikapi bahwa ini ke depan harus menjadi programnya Kuartir nanti. Adapun kegiatan lainnya wajib hukumnya untuk diprogramkan dan dilaksanakan, baik yang rutinitas, berkala, dan partisipasi. Warang punya tugas memberikan satu wadah untuk adik-adik kita siaga, adik-adik kita penggalang, dan adik-adik kita pemegang. Siaga bisa pasar siaga, prestasi siaga, apalagi siaga, pasar siaga, prestasi siaga, masih banyak lagi. Penggalang bisa jamburi, bisa lomba tingkat. Jamburi merupakan pertemuan, lomba tingkat adalah merupakan satu prestasi. Di penegak ada raimunan, ada gladian, dan seterusnya. Benar-benar ini harus dihargai kakak. Di anggota dewasa terselenggara Karang Pamitran tingkat ranting, sebagaimana kemarin sudah dilaksanakan di tingkat cabang dan diselenggarakan juga di tingkat ranting, karena Karang Pamitran adalah merupakan forum ketemunya para pembina untuk mendiskusikan hal-hal yang penting bagi gugus depan. Dari 4 bidang dan jenjang kegiatan tersebut ada kegiatan yang menjadi rutinitas setiap tahun dilaksanakan, ada pula kegiatan dilaksanakan sekali dalam periode kefokusan. Contoh, musyawarah ranting 1 kali, jambore 1 kali, lomba tingkat 1 kali dalam 1 periode. Tapi kalau prestasi siaga, pasar siaga, hendaknya juga nanti rutin dilaksanakan tiap tahun, karena ini tidak akan diulang kembali di tahun berikutnya oleh adik-adik itu. Kakak yang saya hormati, agenda yang juga tidak kalah penting adalah memilih ketua wakil ranting Gerakan Pramuka untuk masa bakti kepemimpinan 3 tahun ke depan. Tentunya kakak sudah mempunyai konsep dan kriteria dalam memilih pemimpin yang mampu membawa Gerakan Pramuka wakil ranting Tulaan melaju lebih cepat dari yang lain ke puncak kesuksesan. Siapapun yang terpilih sebagai pemimpin Gerakan Pramuka harus banyak bertanya dan suka mendengarkan, menjadi pendengar yang baik dan tulus. Pendengar yang baik adalah mereka yang bukan mendengar untuk sekadar merespon, namun tetap mendengar untuk memahami. Itu harapan dari wakil cabang. Kriteria lainnya, seorang pemimpin pada hakikatnya adalah teman bagi mereka. Ada saat di mana seorang pemimpin harus bersikap tegas, serius,
dan ada waktu di mana mereka bersikap santai seperti hubungan pertemanan. Sedangkan kriteria seorang pemimpin di era milenial adalah maju tak gentar. Artinya tidak mudah menyerah. Pemimpin yang seperti ini benar-benar sangat dibutuhkan di era yang penuh ketidakpastian dan ketidakstabilan seperti sekarang ini. Namun juga harus visioner, artinya seorang pemimpin yang baik harus memiliki tujuan dan mengkomunikasikannya dengan jelas. Kakak-kakak yang saya hormati, saya menyadari potensi dan sumber daya di tiap-tiap kuartir ranting tidaklah sama. Untuk itu saya mengharapkan agar perencanaan kegiatan selama 1 periode nanti menggambarkan kesiapan dan perencanaan yang lebih matang. Di sisi yang lain, kita semuanya paham bahwa beban pekerjaan wajib kita sudah cukup berat. Saya ulangi, bahwa beban pekerjaan wajib penjenengan maksudnya cukup berat. Sedangkan gerakan pramuka juga membutuhkan pengorbanan penjenengan. Oleh karena itu, saya berharap agar pengurus terpilih setelah dilantik secara periodik dan berkesinambungan selalu melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif. Karena kita sadar bahwa merealisasikan suatu program kerja tidak dapat dilaksanakan secara instan, spontan dan tergesa-gesa. Semuanya harus dilakukan dalam sebuah perencanaan yang matang dan terukur. Kakak yang saya hormati, di ujung sambutan ini saya ingin menginformasikan bahwa di tingkat cabang hari ini ada kegiatan technical meeting Raimuna Cabang yang diminta hadir adalah 1 pembina dan 1 pemimpin sanggar. Yang hadir di Pacitan itu SMA Tulaan. Ada di sini sama Tulaan. Oh ada. Sudah mengirimkan perwakilannya mudah-mudahan. Terus kemudian SMK di Ponorogo, SMKN Tulaan ada, SMK Ma'arif Sabiru Hidayah ada. Itu mengirimkan 1 sangga putra. Terus kemudian SMK Asidik tadi ada izin. Walaupun izin ini nanti di Raimuna Cabang tanggal 25, 28 bertempat di Pasar. Mereka mengirimkan 1 sangga putra, 1 sangga putri, termasuk SMAN, SMK dan SMKN Tulaan. Demikian pula kakak bulan November Wakil Cabang Pacitan akan mengirimkan dan ikut berpartisipasi aktif di kegiatan Raimuna Daerah yang akan diselenggarakan di Pri-G. Betul ya? Pri-G Trenggalek ya, yang nanti akan diikuti oleh 16 penegak putra, 16 penegak dan balita putri yang akan didampingi oleh 8 terdiri dari pembina pendamping, pimpinan kontingen, humas dan CST. Di samping itu, harapan saya juga bisa terlaksana dengan lancar dan baik. Akan terlaksana Jambore on the air yang akan mendirikan stasiun penyerta di SMA
negeri Tegalonggor dan di WhatsApp Pacitan yang nanti akan terselenggara tanggal 20 dan berakhir pada tanggal 22 Oktober 2023. Itu informasi kegiatan kita yang sebentar lagi akan melaksanakan. Mudah-mudahan Jambore Raimuna Cabang nanti berjalan dengan sukses. Kita masih dalam rangka komunikasi untuk beliau Kama Bijak, Pak Bupati berkenan untuk membuka. Kalau Pak Bupati berkenan membuka Raimuna Cabang, sekaligus di Raimuna Cabang ada diacarakan pelantikan pimpinan unsur pimpinan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka masa bakti 2003-2008. Karena 3 bulan yang lalu Kuartir Cabang melaksanakan musyawarah cabang yang hasil-hasilnya walaupun toh sampai sekarang ini belum sampai kepada kakak-kakak di forum musyawarah ranting, namun bisa diintip hasilnya yang penting yang nanti menjadi bahan untuk didiskusikan di musyawarah ranting Gerakan Pramuka. Iwane ya lancar. Iwane lancar. Di Penegoro ya iuran. Pembinanya Pak ya. Peserta didiknya tidak. Tidak tahu saya. Tidak ya. 3 tahun yang lalu saya pernah sampaikan kaitan dengan iuran agar kita terhindar dari kesan bahwa itu adalah apa zaman segini yang narik orang resmi, dianggap orang resmi, pungli gitu. Agar tidak dikatakan pungli, maka harapan saya gugus depan ini benar-benar harus diaktifkan. Terus bagaimana caranya? Ya anak-anak ini ketika berkegiatan pramuka, berlatih pramuka, orang hitung ngisengir uang jajannya sebagai untuk iuran kepada regu bagi penggalang dan kepada sangga bagi bangga. Bukan tarian lewat apa sebenarnya komite. Sejak dulu kita dari Kuartir menghimbau seperti itu. Sejak sebelum munculnya ojo-ojo apa sih kayak ini pungli. Jadi memang apa dalam rangka mengaktifkan dan meletakkan posisi organisasi yang sebenarnya seperti itu. 500 rupiah kita saiki ora enak sing dipilih. Nah, kita sudah mengambil. Nah, betapa indahnya jika ketika uang 500 dibawa untuk berlatih pramuka sebagai iuran mereka kepada regunya yang nanti bermanfaat untuk kebutuhan kegiatan regu itu, di samping nanti mereka regu mengkondisikan untuk sebagaimana keputusan Kuartir Cabang yang mewajibkan peserta didik tingkat SD membayar iuran sekian, SMP membayar sekian. Karena memang kita harus mandiri, dituntut kemandirian. Kuartir ranting yang tidak punya sumber dana kalau tidak ada iuran dari anggota Gerakan Pramuka. Kakak-kakak yang saya hormati, itu hal-hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Atas nama Kuartir mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan. Namun satu konsep yang perlu saya sampaikan sebagai wujud aktualisasi daripada Pacitan Amazing
kepada kakak-kakak pembina gugus depan, kepada kakak-kakak Kapasitus, jangan lupa slogan ini untuk selalu didengungkan ketika kita bersama-sama dengan peserta didik, yaitu pramuka selalu mulia, pramuka selalu berbunga-bunga, pramuka memberi warna, dan pramuka selalu tetap ceria. Demikian, terima kasih. Selamat bermusyawarah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Diingatkan saya. Kalau pensiun itu sekelas tahun kan. Jadi ada di lagi. Jadi bersaing ada Bendro. Oh, Kak Bendro. Pokok comotnya kadang-kadang dikit gulali. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah ranting gerakan pramuka keluarga ranting. Gerakan pramuka Tulaan saya nyatakan dibuka